semuanya, kembali lagi bersama saya Francisca Lucy. Jadi di video saya hari ini saya akan membahas tentang materi perkuliahan yaitu ilmu sosial budaya dasar. Nah, pada bab 1 kita akan mempelajari lingkup kajian dan tujuan ilmu sosial budaya dasar. Materinya yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu budaya dasar. Pada umumnya, ilmu budaya dasar adalah suatu ilmu yang mempelajari sebuah dasar-dasar kebudayaan. Namun, jika untuk mengingat terlalu sulit, bisa diambil intinya agar tidak terlalu membebani pikiran otak. Jadi pengertian kebudayaan adalah jalan atau arah di dalam bertindak dan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Untuk bisa menjangkau tujuan tersebut, ilmu budaya dasar diharapkan dapat pertama, mengusahakan penajaman kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya. Kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Ketiga, mengusahakan wahana komunikasi para akademisi agar mereka lebih mampu berdialog satu sama lain. Para akademisi diharapkan akan lebih lancar dalam berkomunikasi. B. Lingkup kajian sosial budaya. Pertama, kelompok ilmu pengetahuan. Perlu dipahami lebih dahulu pengelompokan ilmu pengetahuan menurut Profesor Dr. Harja Batiar. Dalam ilmu dan pengetahuan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ilmu alamiah atau natural science. Yang kedua, ilmu sosial atau social science. Yang ketiga, ilmu pengetahuan budaya atau the humanities. Ilmu sosial budaya dasar termasuk dalam ilmu sosial yang kelompok pengetahuan budaya. Maka, metode pendekatannya menggunakan pendekatan gabungan atau combined approach, yaitu pendekatan terhadap manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi dalam kelompok sosialnya. Di sisi lain, pendekatan kepada manusia sebagai makhluk budaya dan kemanusiaan, manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon, artinya manusia sebagai individu tidak akan mampu hidup sendiri dan tidak dapat berkembang apabila tidak hidup dengan individu manusia yang lain. A. Kelompok alamiah. Kelompok alamiah bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Caranya adalah menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan itu, kemudian dibuat analisis guna menentukan suatu kualitas. Termasuk kelompok alamiah, antara lain adalah astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan mekanika. Yang B. Kelompok ilmu sosial. Kelompok ilmu sosial bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Hasil penelitiannya tidak mungkin 100% benar, hanya mendekati kebenaran dan tidak pula 100% salah. Sebabnya adalah keteraturan dalam hubungan antara manusia itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Termasuk kelompok ilmu sosial antara lain adalah ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi sosial, dan sosiologi hukum. Yang C, kelompok pengetahuan budaya. Bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Berdasarkan ilmu pengetahuan, jika melihat satu sisi, ilmu budaya dasar termasuk kelompok sosial, dan di sisi lain, termasuk kelompok pengetahuan budaya. Oleh karena itu, metode pendekatannya menggunakan pendekatan gabungan atau combined approach, yaitu di sisi pendekatan terhadap manusia dan makhluk sosial, dan interaksi dalam kelompok sosialnya, di sisi lain terdapat pendekatan terhadap manusia, makhluk sosial, dan kemanusiaan. Manusia makhluk sosial atau zoon politikon adalah kodrat, yaitu manusia sebagai individu tidak akan hidup sendiri dan berkembang sempurna apabila tidak hidup bersama dengan individu manusia lainnya. Hidup bermasyarakat artinya saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompoknya. Dan juga terdapat individu luar kelompoknya guna memperjuangkan dan memenuhi kepentingan hidupnya. Di sisi lain, manusia makhluk sosial adalah juga kodrati, artinya sejak lahir sudah menjadi makhluk paling sempurna karena dibekali oleh Sang Pencipta dengan akal, perasaan, kehendak yang membedakannya dengan makhluk hewan. Pertimbangan ini merupakan awal terjadinya suatu sistem nilai budaya yang menjadi norma kehidupan bersama. 2 unsur utama. Mata kuliah ini terdiri dari 2 unsur utama, yaitu unsur sosial budaya dan unsur kemanusiaan atau humaniora. Unsur sosial budaya meliputi tema mengenai manusia makhluk sosial atau zoon politikon dan perkembangan kebudayaan. Unsur ini meliputi kajian berikut.
Yang A. Bentuk kelompok sosial budaya. B. Kebudayaan dan peradaban. C. Sistem nilai budaya dan pandangan hidup. D. Perubahan sistem nilai budaya. E. Akibat perubahan sistem nilai budaya. Unsur kedua adalah kemanusiaan atau humanoria. Unsur ini meliputi tema mengenai manusia, makhluk budaya, dan nilai kemanusiaan. Unsur ini meliputi kajian berikut. A. Hakikat manusia sama atau universal. B. Kebutuhan hidup manusia. C. Sikap dan perilaku manusia. D. Kehidupan manusiawi dan tidak manusiawi. E. Upaya-upaya memanusiakan manusia. C. Tujuan ilmu sosial budaya dasar. Adapun tujuan dari ilmu sosial budaya dasar ini adalah tujuan umum. 1. Mengembangkan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. 2. Kemampuan menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial budaya dan masalah lingkungan sosial budaya. 3. Kemampuan menyelesaikan secara halus, aktif, dan manusiawi masalah-masalah tersebut. Manusia makhluk budaya atau homo humanus artinya manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena sejak lahir sudah dibekali dengan unsur akal atau rasio, rasa atau sense, dan karsa will atau wish. Tujuan khususnya 1. Mempertajam kepekaan terhadap sosial budaya dan lingkungan sosial budaya, terutama untuk kepentingan profesi. 2. Memperluas pandangan tentang masalah sosial budaya dan masalah kemanusiaan, serta mengembangkan kemampuan daya kritis terhadap kedua masalah tersebut. 3. Menghasilkan calon pemimpin bangsa dan negara yang tidak bersifat kedaerahan dan tidak terkotak-kotak oleh disiplin ilmu yang ketat dalam lingkungan sosial budaya. 4. Meningkatkan kesadaran terhadap nilai kemanusiaan dan kehidupan manusiawi. 5. Membina negatif yang dapat merusak lingkungan sosial budaya. D. Pentingnya pendekatan interdisipliner dalam ISPD. A. Interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Dari sudut ekonomi mikro diantaranya permasalahan ekonomi, khususnya pada masalah kemiskinan. Cara pemecahan masalahnya, salah satu mencari pekerjaan yang menjanjikan, bekerja keras, tidak putus asa, tidak boros. Dari sudut ekonomi makro diantaranya dalam lingkup luas atau pemerintah. Yang pernah pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan bahan bakar minyak dengan tujuan tertentu. Tetapi bagi para masyarakat, kebijakan tersebut tidaklah sesuai dengan kemampuan masyarakat, sehingga kemiskinan pun semakin merajalela. Pemecahan masalahnya dengan pemerintah harus bisa melihat ke bawah atau masyarakat kecil dan sejahterakan masyarakat. B. Multidisipliner. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Dari sudut pandang ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana langkahnya sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Dari sudut psikologi, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku-perilaku manusia. Dari sudut ilmu sosiologi adalah mempelajari perilaku manusia dalam kelompok-kelompok yang dapat dilihat dari bagaimana cara berinteraksi. Baiklah, itu adalah materi pada bab 1 tentang ilmu sosial budaya dasar. Jadi, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi.